Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Safia Melani dan NPM 2408 1080 122 dan teman saya. Saya Mena Fajria dengan NPM 2408 1080 10006. Saya Syifa Zaskia Hanin dengan NPM 2408 1080 1003. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil poster kami dengan judul Analisis Pengaruh UHH dan IPM terhadap PPM di Sulawesi Tenggara pada tahun 2024. Kemudian, permasalahan seperti yang sudah kita ketahui bahwa permasalahan kemiskinan yang masih menjadi isu utama di Provinsi Sulawesi Tenggara, data pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah ini masih cukup tinggi dan tersebar secara tidak merata antar kabupaten dan kota. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan tersebut, khususnya melalui indikator UHH atau disebut juga dengan umur harapan hidup dan IPM Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian, di sini kami menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2024. Data tersebut meliputi PPM, UHH, dan IPM di 17 kabupaten kota. Kemudian metode yang kami gunakan ini adalah regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap PPN. Dan hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama UHH dan IPM berpengaruh terhadap PPM. Namun, secara signifikan hanya IPM yang memiliki pengaruh besar dan positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini berarti semakin tinggi IPM di suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Dan sebaliknya pula, UHH jika berpengaruh dan sebaliknya. UHH juga berpengaruh secara negatif terhadap PPM, tetapi tidak sepengaruh sebesar IPM tersebut. Kemudian, kami di sini menggunakan heatmap korelasi untuk melihat hubungan antar variabel secara visual. Yang pertama itu ada PPM dan IPM, memiliki korelasi negatif yang sangat kuat, yaitu min 0,85, menunjukkan bahwa peningkatan IPM sangat efektif dalam menurunkan kemiskinan. Kemudian yang kedua ada PPM dan UHH memiliki korelasi negatif sedang, yaitu minus 0,64. Artinya, daerah dengan harapan hidup yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada IPM dan UHH memiliki korelasi positif yang kuat, yaitu 0,78 yang menunjukkan bahwa daerah dengan IPM tinggi juga biasanya memiliki UHH yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian distribusi variabel yang divisualisasikan melalui histogram. Yang pertama adalah histogram untuk PPM atau persentase penduduk miskin. Dari grafik terlihat bahwa distribusi PPM cenderung menjulur ke kiri, yang mana sebagian besar daerah memiliki nilai PPM di sekitar angka 14%. Ini menunjukkan bahwa ada konsentrasi data pada nilai-nilai tertentu dan hanya sedikit daerah yang memiliki PPM sangat rendah. Selanjutnya, untuk variabel IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Terlihat distribusi menyebar bimodal atau lebih menyebar, artinya terdapat dua kelompok wilayah yang berbeda. Ada daerah-daerah yang memiliki IPM cukup rendah dan ada IPM yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan ketidaksebaran kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup di kabupaten atau kota. Yang terakhir, variabel UHH atau usia harapan hidup. Histogram menunjukkan data cenderung terpusat atau relatif simetris dengan mayoritas wilayah berada pada kisaran nilai 71 tahun. Ini menandakan bahwa UHH antar daerah di Sulawesi Tenggara cenderung tidak terlalu berbeda jauh. Setelah melihat pola distribusi melalui histogram, tahap selanjutnya adalah uji asumsi regresi linear berganda. Ada 4 asumsi utama yang kami uji, yaitu normalitas, homogenitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Uji pertama adalah uji normalitas. Dari hasil pengujian, diperoleh p-value sebesar 0,1399, yang mana lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Karena lebih besar dari p-value, karena p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Kemudian, selanjutnya uji homogenitas atau homoskedastisitas.
Dengan hasil ujinya menunjukkan p-value sebesar 0,9355 yang nilainya jauh lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam error bersifat homogen. Nah, uji berikutnya adalah uji autokorelasi. Dari hasil pengujian didapatkan p-value sebesar 0,1464 yang nilainya juga lebih besar dari alfa yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model. Nah, yang terakhir, uji multikolinearitas, yang mana hasil analisis menunjukkan nilai FIV UHH dan IPM sebesar 2,56, yang keduanya itu jauh di bawah batas aman 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Berdasarkan keempat uji asumsi tersebut, normalitas, homogenitas, autokorelasi, dan multikolinearitas, semua asumsi regresi telah terpenuhi. Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji serempak atau uji F untuk melihat apakah variabel bebas yaitu UHH dan IPM memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap PPM. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai F hitung sebesar 18,07, sedangkan F tabel sebesar 3,74, yang mana nilai F hitung jauh lebih besar daripada F tabel, sehingga model regresi dapat dinyatakan signifikan. Juga nilai p-value sebesar 0,000132 yang jauh di bawah 0,05 juga memperkuat kesimpulan. Yang mana ini menunjukkan bahwa setidaknya salah satu variabel UHH atau IPM memiliki pengaruh terhadap PPM, sehingga dapat dilanjuti analisis dalam model regresi. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Mena Fajriah. Selanjutnya, kami melakukan uji parsial atau uji T untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel secara individual terhadap PPM. Dengan menggunakan batas signifikansi alfa 0,05, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel usia harapan hidup atau UHH memiliki p-value sebesar 0,8352. Karena nilai ini lebih besar daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa UHH tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PPM. Di sisi lain, variabel IPM menghasilkan p-value sebesar 0,00156. Nilai ini jauh lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05, sehingga menegaskan bahwa IPM memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap PPM. Secara ringkas, meskipun kedua variabel diuji, hanya IPM yang secara statistik terbukti menjadi faktor penentu tunggal yang signifikan dalam memengaruhi PPM di model ini. Selanjutnya ada model regresi. Dapat dilihat dari persamaan tersebut, angka 45,9579 adalah nilai konstanta yang menunjukkan perkiraan PPM ketika UHH dan IPM bernilai 0. Interpretasi koefisien ini berpusat pada perubahan per satu satuan. Koefisien UHH yang bernilai 0,08158 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan UHH yang bernilai 0, akan meningkatkan PPM sebesar 0,08158. Sebaliknya, koefisien IPM yang bernilai min 0,54664 memiliki makna bahwa setiap kenaikan satu satuan IPM dengan UHH-nya tetap justru akan menurunkan PPM sebesar 0,54664. Meskipun hasil ini menunjukkan IPM memiliki pengaruh negatif dalam model, ini adalah hubungan yang terbukti signifikan secara parsial. Selain itu, terdapat nilai R-squared yang sebesar 0,6809. Angka ini menginterpretasikan bahwa 68,9% dari total keragaman variabel PPM dapat dijelaskan secara simultan oleh variasi dari variabel usia harapan hidup dan indeks pembangunan manusia, sementara sisanya 31,91% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Jadi dapat disimpulkan bahwa
UHA dan IPM berpengaruh secara bersama-sama terhadap PPM, namun hanya IPM yang berpengaruh secara signifikan. Model regresi layak digunakan karena seluruh asumsi telah terpenuhi. Peningkatan IPM perlu menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.